Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ujian-ujian kehidupan. Kita masuk ke bagian yang ke-6 hari ini, Kejadian 15 ayat 7 sampai 11. Firman Allah berkata demikian. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tadi sampai di ayat yang ke-11, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan berjanji kepada Abram bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepadanya. Tetapi kita tahu ceritanya bersama-sama dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Sampai beberapa generasi janji Allah itu belum digenapi, belum mengalami penggenapannya. Bahkan sampai Abraham meninggal dunia pun, dia mati Bapak Ibu. Dia tinggal dikubur di Gua Makpela bersama dengan istrinya, tanah yang dia beli. Jadi sampai Abraham mati, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya belum mengalami penggenapannya. Sampai beberapa generasi kemudian. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini, kita mengalami ujian yang seperti ini, di mana Allah berjanji, tetapi ketika Dia berjanji, kita diminta untuk menunggu. Ada situasi di mana kita harus menunggu untuk beberapa saat. Kita tahu bersama-sama yang namanya menunggu, bahkan 5 menit terasa 5 jam rasanya. Menunggu itu begitu tidak enak. Einstein berkata, Bapak Ibu, betapa relatifnya waktu. Kenapa? Kalau orang jatuh cinta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 5 menit, 1 jam, 10 jam terasa begitu singkat dan cepat. Tapi kalau kita menunggu, 5 menit terasa begitu membosankan dan lama. Kadang-kadang dalam hidup ini, Bapak Ibu, ada ujian kehidupan, di mana Allah telah berjanji dengan tegas, kita percaya janji Allah, namun Allah menunda penggenapannya. Seperti Abraham, bahkan sampai dia mati, dibutuhkan beberapa generasi sampai kemudian tanah itu sungguh-sungguh menjadi milik bangsa Israel, keturunan Abraham. Bapak Ibu, ujiannya untuk Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita tetap bisa mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada Allah walau kita diminta menunggu akan janji itu. Apakah kita bisa mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada Allah, terus bersandar kepada Dia, terus meyakinkan diri bahwa apa yang dijanjikan pasti akan mengalami penggenapannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita karena Allah menunda beberapa saat untuk menggenapi janjinya, kita mulai kendur, kita kadang-kadang mulai mundur, tidak banyak atau beberapa orang kemudian mulai berhenti berdoa, barangkali mulai berhenti berharap. Karena menganggap bahwa mungkin janji Allah bukan itu, mungkin Allah salah berjanji, atau saya salah mendengar janji Allah. Tapi mari kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup ini ada ujian-ujian kehidupan di mana kita diminta untuk menunggu sampai janji Allah, sampai kepada penggenapannya yang sempurna. Sementara kita menunggu janji Allah, marilah kita mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada Allah. Bahwa kita tetap akan percaya kepada Dia. Bahwa kita tetap akan berharap kepada Dia. Bahwa kita tetap akan terus bersandar kepada Dia. Walau kita harus menunggu beberapa saat. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini sepanjang hari ini Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.
Haleluya.